mungkin berapa ya, 2 minggu yang lalu ya. Jadi ini kan kita sekarang membandingkan ya antara jadi VCRS itu adalah ini ya Standard Vapor Compression Refrigeration System ya, Vapor Compression Refrigeration System yang standar ya, VCRS. Jadi dibandingkan dengan bentar ya, dibandingkan dengan siklus Carnot ya. Jadi kalau kita lihat ini, ini 2 minggu yang lalu ya, kita sudah atau ini sudah kita bahas gitu ya. Jadi yang ini adalah ya, ini saya gambar, ya kan. Ya, ini yang merah itu adalah VCRS, ya kan. Kemudian yang biru ini adalah siklus Carnot, ya, yang biru ini. Ya, yang biru itu siklus Carnot. Ya, yang biru itu adalah siklus Carnot. Ya, ini. Nah, ini dibandingkan efek refrigerasi, saya kira minggu yang lalu juga saya sudah sudah jelaskan bahwa efek refrigerasi dari siklus Carnot dikurangi dengan ini bedanya ya, bedanya dengan yang siklus kompresi uap standar ya, ini siklus kompresi uap standar atau mungkin ini bisa disebut gini ya, siklus kompresi uap standar gitu ya. Siklus ya, kompresi uap standar. Uap standar ya, standar. Standar, ya. Nah, ini bedanya di sini, ya, di A2 ini. Ya, di A2 itu sudah saya jelaskan ya, 2 minggu lalu. Nanti Anda ini lagi, ya, ulangi lagi, ya. Jadi siklus Carnot itu lebih besar, ya, lebih besar, sebesar A2 ini, ya. A2 ini, ya, daripada siklus kompresi uap standar, ya kan. Jadi kalau saya ini kan ini adalah siklus efek refrigerasi untuk siklus Carnot ya, ini. Sedangkan kemudian ya, ini adalah efek refrigerasi dari ini ya, dari siklus kompresi uap standar ya, yang ini, ya kan, yang ini. Sehingga bedanya adalah di sini, ya. Ini adalah siklus ya, yang standar Anda masih, harus tahu ya, ini sebenarnya masih ideal, ya siklus kompresi uap standar atau ideal ya, ini masih ideal karena masih, ada isentropik ya kan, dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada ini enggak, sebentar ya, saya lihat dulu. Oke. Nah, ini ya, COP Carnot itu adalah ini ya, QE minus bagi W neto ya, Anda ingat-ingat itu.
Nah, kemudian saya akan membahas ya, jadi gini, ini pelepasan panas di kondensor. Jadi, ini dibandingkan antara panas yang keluar di kondensor ya, eee, yang diperoleh dari siklus ya, kompresi uap standar atau mungkin siklus kompresi uap ideal ya. Ini juga mungkin bisa disebut ya, siklus kompresi uap ideal ya, siklus kompresi uap ideal ideal ya, gitu. Ya, jadi ini kenapa, kita bahas juga, karena kita tahu ya, jadi mungkin saya ulangi lagi, kalau kita punya gambar ini ya, siklus kompresi uap, ya, siklus kompresi uap. Ini adalah kompresor, ya, kemudian ini katup ekspansi, ya, katup ekspansi, kemudian ini ada evaporator, ya, evaporator, kemudian ini ada, ya, kompresor, ya kan. Ini adalah W kompresor, ya, W kompresor, ini kondensor ya, yang ini kondensor, ya, kondensor, ini evaporator, ya, evaporator, kemudian ini adalah katup ekspansi ya, ini katup ekspansi, kemudian, ini ada panas yang masuk di sini, ya, ini adalah QE, ya toh, Q evaporator, kemudian ini adalah, QK ya, QK ya, QK itu adalah panas atau mungkin besar ya, ini ya QK, mungkin saya mmm, aduh, ya, oh, sorry, ya, ini IKA ya, IKA atau terserahlah nanti seperti apa. Ya, jadi kalau yang dimanfaatkan ya, yang dimanfaatkan itu adalah evaporatornya ya, jadi yang dimanfaatkan adalah evaporatornya, maka akan menjadi ya mesin pendingin ya, mesin pendingin ya, mesin pendingin. Bisa, jadi AC ya, jadi lemari es ya, refrigerator ya, refrigerator, kemudian bisa menjadi cold storage ya, cold storage ya, cold storage. Ya macam-macam, kalau yang dimanfaatkan di bagian evaporatornya. Tapi kalau yang dimanfaatkan ya, yang dimanfaatkan ada di bagian kondensor, itu kemudian biasanya kita sebut heat pump ya, kita sebut heat pump atau aja sebagai pemanas ya, sebagai pemanas ya, sebagai pemanas ya. Nah, ini adalah di kondensor ya. Makanya kita sekarang lihat bagaimana sebetulnya perbedaan ya, panas yang dilepas di kondensor, kalau itu adalah siklusnya apa, siklus, Carnot atau siklus kompresi uap yang ideal ya. Jadi nanti kita lihat lagi ya, ini saya hapus dulu. Ya, jadi kita lihat di sini ya, bahwa kalau, siklus Carnotnya tadi ya, kita lihat ini adalah siklus Carnot, ya toh, siklus Carnot, ya.
Ini merah ini adalah siklus ya, Carnot. Ya. Kemudian yang biru ya, yang biru ini ya, yang biru ini adalah siklus kompresi uap standar. Ya, siklus kompresi uap standar. Ya kan? Siklus kompresi uap standar. Ya. Jadi kalau kita masih ingat itu ya, misalnya Q ya, Q sama dengan halo? Di saya nyangkut Pak slide-nya. Ada apa? Halo? Ada masalah? Itu Pak. Apa? Nge-freeze. Yang punya siapa? Yang masih di superheat horn. Freeze. Nggak bisa lihat Anda? Halo? Iya Pak, masih belum. Yang lainnya gimana? Sama Pak, Bisa nggak bisa terlihat Pak. Sama tidak bisa terlihat Pak. Mulai kapan? Barusan? Sudah lama atau barusan? Halo? Baru Pak. Barusan Pak. Baru ya. Coba mungkin namanya kurang itu. Coba. Nge-freeze ya. Nge-freeze itu gimana nggak kelihatan gitu ya? Iya. Halo? Kalau di Iya, saya ya dimaksud Pak, tidak terlihat Pak. apa? Kalau di saya ya Pak, tidak terlihat. Kalau yang lainnya misalnya ini Audi, gimana Audi? Bisa lihat nggak layar saya? Hah? Halo? Yang lainnya gimana? Dani bisa lihat nggak? Wah, pada ngilang semua. Nabil? Pak, kalau dari saya masih terlihat Pak. Cuman Dari saya terlihat Pak. dari saya Berarti terlihat kan Pak. kalau begitu hanya lokal di Asar aja mungkin. Halo? Masih bisa lihat ya? Iya Pak, masih terlihat tapi tidak bergerak Pak. Untuk slide-nya Pak. Masih di halaman sebelumnya Pak, yang 13. Oh, nggak bergerak. Iya Pak. Coba ya, saya anukan dulu ya. Oke. Gimana ini bisa kelihatan? Halo? Bisa lihat nggak? Sudah terlihat Pak. Sudah Pak. Sudah ya, sudah bagus ya. Ini tadi waktu saya menjelaskan yang biru dan yang merah masih bisa lihat ya? Masih bisa Pak. Saya teruskan ya berarti ya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu saya juga ya. Ya. Terus kemudian ini ya. Nah, kita tahu Q sama dengan kan integral T ds, ya kan? T kali ds, ya kan? Ds, ya. Ini T, jadi kalau kita misalnya anukan siklus apa, ini kan yang biru, ya, yang biru itu adalah siklus kompresi uap standar lah ya.
PCRS ya istilahnya. PCRS ya, standar ya. Standar yang biru ya. Berarti kondensor itu kan mulainya dari sini ya. Kalau saya sini, oh ya. Ini ya, line width ya. Kondensor itu kan anunya di sini nih mulainya ini ya, dia. Ini ya, ini. Kemudian dia ini. Ini adalah kondensor ya. Ini kondensor untuk VCRS ya. Untuk VCRS ya. Prosesnya ini. Nah, TDS-nya ya, TDS-nya itu adalah ini. Ya, adalah ini. Berarti ya, berarti kondensor ya, kondensor itu yang dari VCRS itu Q-nya itu ini ya, dia semua ya, semua seperti ini ya, ini. Termasuk ini ya. Nah, kemudian untuk siklus Carnot ya, siklus Carnot itu kan dia begini nih. Ya. Oh, sorry. Saya sorry. Saya salah. Ya. Jadi saya anukan ke yang ini dulu ya. VCRS itu kan dia betul ya, ini ya. Oh ya betul sebetulnya. Ya. Ini ya, ini ya. Kemudian panasnya itu adalah ini betul ya. Panasnya itu adalah dia ini. Ya. Ini. Ya. Jadi ini adalah ruas ya. Ruas di mana dia mewakili ya, mewakili Kika ya, Kika ya, Kika. Sedangkan yang ya siklus Carnot ya, siklus Carnot itu dia ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini artinya ya siklus kompresi uap standar itu punya kelebihan panas sebesar ini, sebesar A2 ini, ya kan? Ini sebesar A2 ya. Ini kan ya jelas ya, yang disebut tanduk superheat, tanduk Horn ya, Horn ini ya. Jadi perbedaannya kalau pakai siklus kompresi uap standar, dia panas yang dilepaskan lebih besar dari siklus Carnot besarnya seberapa? Sebesarnya sama dengan ini ya. Ini itu A1 ya. Ini A1. Ya. Jadi superheat-nya di sini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, kemudian kita kenaikan kerja neto kompresor, ya. Kerja neto kompresor itu adalah ya kerja neto kompresor di kondensor di VCR dibandingkan ya. Jadi kita mau W netonya ya, W netonya. Jadi kalau kita masih ingat bahwa W neto ya toh, W neto itu adalah sama dengan ya kan
Q kondensor dikurangi dengan Q, ini kondensor ya, ini K, dikurangi dengan QE, ya kan? QE, ya. Jadi kalau saya lihat kita lihat misalnya untuk siklus siklus Carnot ya, siklus Carnot misalnya kita bikin yang hitam, ya, ini. Ya, ini kan siklus Carnot nih ya. Ini siklus Carnot. Ya kan? Kemudian kalau yang biru, misalnya ini adalah siklus kompresi uap standar. Ya kan? Siklus kompresi uap, edit, undo ya. Siklus kompresi uap standar. Ya, kan gini ya. Nah, kalau kemudian kita mau W-netonya ya, W-netonya dari siklus Carnot ya, W-netonya berarti kan kalau Q-nya ya, Q-nya adalah ini, ya kan? Q-nya itu adalah dia ini, ya, ini, ya, ini, ya, ya kan? Nah, kemudian QE-nya adalah ini, ya. QE-nya adalah ini. Ya kan? QE-nya adalah ini. QE, ya kan? QE, yang itu berarti W-neto dari siklus Carnot itu adalah ini. Ya. Ini, ya, ini. Ya, jadi ini ya, ini adalah yang hitam itu adalah W-neto, ya kan? Siklus Carnot. Ya kan? Siklus Carnot. Ya. Nah, ini saya anukan lagi ya, saya hapus supaya nanti enggak ya. Berarti tadi kita sudah mendapatkan ini adalah W-neto ya, sorry. Ini adalah W-neto, ya. Ini adalah W-neto, ya. Ini W-neto dari siklus Carnot ya. Jadi saya gambarkan ini. Ini adalah W-neto, W-net, siklus Carnot. Nah. Ya, terus kemudian kalau ini adalah siklus kompresi uap standar, ya kan? Ini kan ini ya, sorry, siklus kompresi uap standar, ya, ya. Ini Q-nya itu adalah ini, ya. Q-nya, misalnya saya bikin biru ya, Q-nya ya, Q-nya itu adalah ini, semua, ini, ya kan? Sampai di sini semua. Sampai. Jadi dari sini, ya loh, sampai itu ya, itu. Kemudian ya, ini ya biru, mungkin saya anukan gini ya. Ini adalah Q untuk apa?
jika untuk siklus kompresi uap standar, ya, ini, ya kan. Kemudian, ya, ya, ini sampai sini ya. QE-nya, ya, QE-nya itu mungkin kalau saya bikin hitam ya, QE-nya itu adalah ini, ya, adalah ini, ya, ini. QE-nya itu adalah ini, ya, ini adalah QE untuk siklus kompresi uap standar, ya. Jadi kalau saya gambar, ya, pakai biru, ya, pakai biru, kemudian saya seperti ini, ya. Ini adalah Veneto, ya, yang saya gambar ini, ya, ini, ya, ini adalah Veneto, ya kan, Veneto, ya kan, sorry, edit ya, undo, edit, undo, ya, ini adalah Veneto, ya, yang merah ini, ya. Jadi kalau ya yang biru ini, ya, yang biru itu adalah Veneto VCRS. VCRS, ya. Kalau saya gambarkan adalah ini. Ya. Ini, ya. Ini, ya, ini adalah Veneto, ya, misalnya saya gambar ini ya. Ya. Ya, ini Veneto, ya, VCRS itu ini. Kemudian kalau Veneto tadi ya, Veneto ini apa, siklus kompresi siklus Carnot itu adalah ini. Ya, ini, ya. Ya. Ini. Ini siklus kompresi. Ya. Ini, ya, ini. Artinya bahwa Veneto VCRS atau siklus kompresi uap ideal itu lebih besar sebesar ya, sebesar ini ya, A1 ya, A1 ditambah dengan A2 ya, A1 A2 ya. Jadi ini ya, itu ya Vnet VCRS dikurangi Vnet Carnot itu adalah area ya, area A1 ditambah area A2. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, kira-kira itu ya. Nah, kemudian ringkasan ya, ringkasan. Ini QE ini kan tadi ya, QE VCRS sama dengan ini ya, kita lihat ya, ini berarti efek refrigerasi ya, efek refrigerasi ini ya, QE VCRS sama dengan QE Carnot plus A2 ya toh, minus ya, minus A2 ya, sorry. Sebentar, kita lihat sini ya. Ini VCRS kan, ya. Ini VCRS ini ya, minus A2. QE Carnot ya, QE Carnot ini ya, tadi sudah kita turunkan. Oke, ya kan? Kemudian
kerjanya itu VCRS, tadi kan sudah tahu Winnetou Carnot plus area A1 plus area A2, ya. Maka COP dari ya VCRS itu sama dengan ya QE Carnot min area A2 per QE Carnot plus area A1 dan plus area A2, ya. Kemudian kalau efisiensi dari COP ya Carnot ya Carnot itu adalah QE ya kan, QE Carnot ya kan, dibagi dengan Winnetou Carnot, betul ya? Maka efisiensinya ya, ini kalau Anda masukkan ya kan COP ini dibagi dengan ini ya. Jadi ini sebetulnya ya kalau ini kan itu berarti COP VCRS itu kan berarti QE ya kan, QE Carnot ya kan, dikurangi area A2 min A2 ya toh. Kemudian ini adalah W net ya, W net Carnot plus A1 plus A2. A1 plus A2. Ya kan? Ini. Terus dibagi dengan ya, ini saya angkat ini. Dibagi dengan ya, dibagi dengan ya, dibagi dengan QE ya kan? QE Carnot dibagi dengan W net Carnot. Ya toh? W net Carnot. Ya. Jadi nanti kalau ini dikalikan ya kan, berarti dikalikan nanti ya, kita ini kan ke bawah, ini ke atas ya. Nanti kita akan mendapatkan ini ya, mendapatkan besaran seperti ini ya. Jelas ya? Ya kalau kita ini kan berarti ini kan QE ya Carnot minus A2 ya dibagi dengan Winnetou ya kan, plus A1 plus A1 plus A2 ya kan, A2 terus dikali dengan ya kan Winnetou Carnot dibagi dengan QE Carnot ya, betul ya. Atau ini mungkin ialah ini. Terus kemudian sebentar, ada salah nggak ini? Coba saya ini kan dulu. Ini berarti kan ya, ini ke bawah, ya kan? Ini, ya. Satu, oh iya, ini berarti
betul ya. QE Karno ini 1 minus area A2 QE dijadikan seper ya, ini di seper. Jadi ini dikalikan ini, jadi kan berarti sama dengan ya kan QE Karno min A2 ya kan dibagi seper QE Karno ya. Terus yang ini adalah W neto ya, W neto plus A1 plus A2 ya dikali seper W neto ya, seper W neto ya. Jadi nanti ketemunya ya ini masuk ya itu 1 min A2 ya per IE ya kan per masuk ya 1 ya kan plus A1 plus A2 ya A2 ini dibagi dengan W neto ya, jelas. Temu kan ya. Jadi kalau Anda kalikan ini kemudian Anda akan mendapatkan ini ya. Efisiensi refrigerasi ya itu. COP dari VCRS dibagi COP Karno. Ada pertanyaan? Ini jelas ya? Halo? Oh, ini Jelas, masih Cukup jelas, Pak. cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Kamu kalau saya tanya jawab ya, jangan diem aja. Ya. Nah, ini oh ya. Ini kan gini ini ya. Jadi kerjanya itu VCRS ya. Jadi W12 ini ya. Kita tahu kan W12 itu kan biasanya gini ya. Kalau kita punya kompresor seperti ini ya. Ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah W kompresor ya, W kompresor ya. Itu maka kerjanya itu adalah WK sama dengan H2 minus H1 ya. H2 minus H1 ya, H2 minus H1. Kemudian kita lihat dulu ini ya. Ini kan H2 H1. Jika diasumsikan 3F adalah garis tekanan konstan ya. 3F ya, 3F ya. Jadi ini ada garis tekanan konstan. Jadi kalau biasanya kan gini ya. Kalau kita punya TS diagram ya, TS diagram seperti ini. Ya, TS diagram. Kemudian ini adalah kubah uap ya, kubah uap. Kemudian ini adalah garis tekanan konstan nih. Ya, garis tekanan konstan pada P tertentu ya, P1 misalnya. Terus kemudian di sini juga berimpit itu ya, berimpit ini garis tekanan konstan. Misalnya ini P2 ya, P2 ya. Jadi garis tekanan konstannya ini dianggap berimpit. Jadi ini adalah P kondensor ya. P kondensor garis tekanan konstannya itu adalah ini. Ya, dia begini. Kemudian itu begini ya. Kemudian dia begini, ya kan? Nah,
Jika diabsingkan adalah garis tekan konstan BC berimpit dengan garis jenuh. Jadi dia berimpit dengan ini garis jenuhnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ya garis cair jenuh ini kritis ya, tekanan titik kritis. Kemudian ini adalah cair jenuh, ini adalah uap jenuh ya. Jadi yang F3 ini garis tekanan konstan itu dia berimpit dengan cair jenuh ya, berimpit dengan cair jenuh ya. Nah, kita tahu bahwa TDS ya, ini adalah gips ya. Ketika P adalah konstan ya, ini kan TDS sama dengan ini gips ya, persamaan gips atau persamaan TDS di termo ya, TDS sama dengan H min V dP. Nah, ketika dia konstan berarti ini hilang ya kan, berarti H2 min HF ya, TDS itu kan, TDS H2 min HF ya. Kan TDS-nya ini ya, dari sini ya sampai 2 ya. TDS-nya ini 2 ini. Ya, ini 2. H2 min HF itu adalah area ya 2E 23 FGE ya. Kita lihat E 2 ya 2 3 FGE ya. Jadi ini ya artinya H2 min HF itu areanya adalah ini. Ya nanti kita hapus lagi. Ini areanya adalah ini. Ya. Areanya adalah ini semua. Ya, areanya adalah ini. Ya, semua ini area ini. Kemudian H1 min HF ya, H1 min HF itu adalah areanya E ya, EG ya ini E1 ya. Ini sini ya. Jadi areanya itu adalah ini. Ya, areanya H1 min HF itu adalah ini. Ya, H1 min HF areanya adalah ini, ya luasnya, ya. Maka ya, kalau saya punya ini H2 min H1 ya. Ini kan H2 min H1 itu sama dengan H2 min HF kurangi H1 min HF, ya kan? Itu kan sama, HF-nya kan sama. Jadi ini ya, yang tadi ini dikurangi dengan ini, ya kan? Ini kan 1, 2 ke HF. Ini 1 ke HF, ya. Berarti kemudian kita akan hanya mendapatkan ini, ya. Ini H1 min H2. H1 min H2 itu adalah ini. Ya, H1 min H2. Areanya adalah ini. Ya. Ah, ya. Jika dihitung persamaan dengan menggunakan persamaan, maka kerjaan itu adalah luas 1, 2 ya. 1, 2, 3 ya kan 1, 2, 3 F1. 1, 2, 3 F1 ya. Sebelumnya adalah 1, 2, 3 CD4 ya. 1, 2, 3 ya kan. 3 C mana C? 1, 2, 3 C D 4 ya kan. 4, 1 ya kan ini. Jadi kita lihat di sini ya. Masih ingat ya tadi lah kerja sudah saya hapus belum?
Tadi kan kerja netonya itu ini, kerja netonya itu ini dia. Kalau itu kan ini. Kerja netonya ini. Ya, kerja netonya dia ini, ya. Kerja netonya adalah ini, ya, yang tadinya kan CD 41, ya. Nah, sekarang kalau diasumsikan, ya, diasumsikan garis tekanan konstannya itu berimpit dengan cair jenuh, ya, cair jenuh, maka kerja netonya adalah ini, ya. Yang sebelumnya kerja netonya adalah ini, ya, itu. Ya, ini. Ya, jelas ya, itu. Ini kalau diasumsikan dia berimpit, kerja netonya yang merah ini, ya, yang merah ini, ya. Yang hitam itu yang tadi kalau dianggap tidak berimpit. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kemudian ada beberapa tipe, ya, ini kubahnya. Tipe 1, ya, ini ada tipe 1, ya, ada tipe 2, ya, kemudian ada tipe 3, ya, ada tipe 3. Jadi tipe 1, regular tipe 1 adalah air, amonia, dan CO2. Kubah uap untuk refrigeran ini adalah simetri, ya, simetri luas A1 dan A3 sangat berarti, ya, A1 dan A3 ini, ya, A3 sini sangat berarti sehingga deviasi VCRS terhadap Carnot refrigeran sangat berarti jika menggunakan refrigeran ini, ya. Jadi ini simetri, ya, tipe 1 itu simetri, ya, simetri. Nah, dengan keadaan seperti ini, perbedaan, ya, antara siklus kompresi uap standar dengan siklus Carnot, ya, itu berbeda signifikan, ya, karena ada ini A3 dan A1, ya. Ini untuk air, amonia, dan CO2. Kemudian tipe 2, tipe ini adalah R11, R12, R134A. Kerugian superheat kecil, ya, tetapi kerugian throttling besar, ya. Kerugian throttling ini kita throttling sudah belum, ya? Membahas throttling. Kerugian throttling kok belum saya bahas, kita bahas, ya. Ini kerja. Maaf ya. Pelepasan panas. Penggunaan efek refrigerasi kok belum. Kerugian throttling belum, ya? Oh, enggak ada, ya? Kok lewat. Coba ya kita lihat, ya. Kerugian throttling itu, ini saya hapus aja dulu. Kerugian throttling itu adalah kerugian di katup ekspansi. Nah, udah, ya.
nggak ada ya. Sini harusnya ada. Oh iya ya. Coba ini ya. Ini kerugian throttling itu di sini. Ya. Throttling itu kan ini ya. Dari kalau kita itu dikatup ya, dikatup. Katup ekspansi ya. Ini ada terus ini kan ini ya. Katup ekspansi ya. Nah, ini kerugiannya di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4. Nah, dengan adanya tadinya kan dia berarti isentropis ya. Isentropis entropi konstan. Ya, harusnya entropi konstan. Kemudian karena dia menggunakan katup ekspansi entropinya nggak konstan, ini isu entalpi. Entalpinya entalpi konstan, yang ini entalpi konstan, ini adalah ini entalpi konstan ya. Ini H konstan. Konstan ya, H konstan. Ini entropi konstan ya. S-nya konstan. Ya, S konstan. Nah, kita lihat bahwa kerugian ya karena adanya throttling itu harusnya kan ini adalah efek refrigerasinya harusnya sebegini ya. Nah, kemudian karena adanya diganti katup ya nggak isentropis, maka akan ada kerugian throttling sebesar ini. Ya, ini kerugiannya adalah sebesar ini. Itu yang disebut kerugian throttling. Ya, itu kerugian throttling. Kemudian tadi ya. Jadi refrigeran yang otomatis ini adalah menurut saya ini kerugian superheat kecil tetapi kerugian throttling-nya besar. Ya, kerugian throttling-nya besar. Ini kecil tapi ini kerugian ya. Kerugian throttling-nya besar dia. Besar ini. Ya. Ya. Kemudian tipe 3 termasuk tipe ini adalah R13 tidak terjadi ya. Ini dia karena miring begini ya. Tidak terjadi super horn ya. Jika kemudian ya. Ya. Jadi oh ya. Ya, jadi di sini masih ingat ya kalau tadi kan ini ya ketika mana ada F S ingat ini. Nah, F ini kerugian throttling itu ini ya, kerugian throttling-nya itu ini ya. Kerugian throttling itu ada yang saya gambarkan tadi ya. Jadi sama dengan AG ini ya. Jadi ketika kita tidak mengasumsikan ya, tidak mengasumsikan garis tekanan konstannya berimpit, itu kan Veneto-nya ini. Ya toh? Veneto-nya ini. Masih ingat ya, Veneto-nya ini. Ya, Veneto-nya ini. Ya. Kemudian ketika kita mulai F-nya berimpit, ya kan? Veneto-nya adalah ini. Ya kan? Veneto-nya itu adalah ini,
ini, dan ini. Ya kan? Ini. Ya. Nah, kemudian karena seperti ini maka kerugian throttling ini, ya ini kan kerugian throttling itu bahwa ini kan A3 dan A2. Ya, berarti A3 ya, A3 itu mendekati A2 ya. Mendekati A2 ya. A2. Sehingga kita lihat di sini kerugian throttlingnya ini kan tanduk ya. Superheat tanduk, ini kerugian throttling ya. Ini. Jadi kalau tipe 1 ya, ini kerugian throttlingnya besar. Ini juga ada ini. Kalau ini tidak ada tanduknya, tidak ada superheat horn-nya nggak ada, tetapi kerugian throttling-nya besar ya. Superheat dan kerugian throttling. Superheat tidak mempengaruhi efek refrigerasi dan sangat bermanfaat untuk heat pump. Ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi superheat menaikkan kerja nitro ya. Superheat menaikkan kerja nitro, artinya dia lebih kerja yang diperlukan itu lebih besar ya, tapi panas yang dikeluarkan juga besar. Efek throttling menurunkan efek refrigerasi dan menaikkan kerja nitro. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Istirahat 5 menit dulu ya, nanti saya kembali lagi. Halo? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sebentar ya. Baik, Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini berapa orang hari ini yang yang hadir ya? 27 ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian analisis siklus kompresi uap standar ya, untuk evaporator. Kapasitas refrigeran kapasitas refrigerasi sebetulnya ini ya. Ini salah. Kapasitas refrigerasi atau kapasitas pendinginan lah ya. Ini adalah kapasitas pendinginan ya. Ini sebetulnya kapasitas pendinginan. Pendinginan. Atau refrigerasi ya. Bukan refrigeran ya. Refrigerasi. Refrigerasi. Ya. Itu adalah I.E ya, jadi bedanya ya. Jadi kan ada ya, QE ya kan? Ada I.E ya kan? Ini adalah efek refrigerasi ini. Disebut efek refrigerasi. Ya, ini adalah kapasitas pendinginan ya. Ini kapasitas pendinginan. Kapasitas pendinginan. Ya, pendinginan. Ya. Kemudian QE ya. Ini QE ya. QE itu kalau saya kan adalah sama dengan ya H1 min H4. H1 min H4. Ya. H1 min H4. Sedangkan Q.E ya, Q.E itu adalah M. Ya. Ini ya, ini ya. M. refrigeran kali H1 min H4 ya, bedanya itu ya, H1 H4. Kemudian satuannya kalau kapasitas kalau efek refrigerasi itu adalah kilojoule per kilogram. Ya kan? Ini. Kalau ini satuannya adalah watt. Ya, watt ya. Jadi ini ada M.R H1 min H4, kapasitas pendinginan ya. Kapasitas pendinginan, laju aliran massa refrigeran itu dalam kilogram per second. Kemudian H1 itu entalpi refrigeran keluar evaporator, kilojoule per kilogram. H4 entalpi refrigeran masuk evaporator ya. H1 min H4 adalah efek refrigerasi ya. Kemudian PE ya. PE itu sama dengan P saturasi TE ya. Jadi ini adalah tekanan evaporasi ya. Tekanan evaporator ya, atau evaporasi ya, evaporasi ya kan. Itu kalau saya gambar ya, PE ini tekanan ini kan, kalau tadi misalnya T ya, TS diagram ya, TS diagram. Kemudian ini adalah kubah uapnya ya, kubah uapnya.
sorry, nggak begitu ya. Edit, undo. Jadi kubah uapnya misalnya bentuknya adalah seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian ini adalah garis tekanan konstan, ya. Ini garis tekanan konstan di sini, ya, garis tekanan konstan, ya. Kemudian ini juga ada garis tekanan konstan, ya. Sorry, edit, undo. Ini garis tekanan konstan, ya. Kemudian siklusnya itu adalah saya kasih apa ya? Hitam-hitam sudah. Hijau ya. Hijau gitu ya. Itu kalau ini ya dia akan gini. Ya, ini. Terus kemudian dia begini. Ya. Ini adalah siklusnya. Sorry. Ya, ini agak miring ya. Ini seperti ini. Kemudian saya kasih ini adalah 1, ini 2, ya kan? Ini 3, ini 4, ya kan? Ini adalah PE. P evaporator, ini adalah P kondensor. Ya, P kondensor. Ya, jadi PE ini ya nanti dilihat di sini ya, di P saturasi. Ya, ini saturasi ini atau saturasi ini. Ini adalah nanti dilihat di PE. Ya, PE. Biasanya kalau di tabel ini kan temperaturnya tertentu ya. TE-nya itu adalah ini. Ini adalah TE. Ya, ini TE ini. TE ya. Ini nanti kalau di termo ini dilihat di tabel A3. Ya, tabel A3 ini ya. Tabel A3, tabel tekanan, sorry. A3. Ya. Nah, yang kondensor juga demikian. Ini adalah PE kondensor nih, P kondensor. Ya, temperatur kondensor lah. Sorry. Karena ini kan T kondensor. Ya, kondensor. Nanti kemudian P kondensornya juga begitu. Dilihat di saturasinya. Ya, gitu. Jelas ya? Nah, daya kompresi itu adalah ini WC, jadi sama, ada W, ada WC, ya. Ini adalah kerja kompresor, ya, ini kerja kompresor, ya, kerja kompresor, yang kalau ada date, ini ada ininya, W dot itu adalah daya kompresor, ya, daya kompresor, ya kan? Jadi kalau hanya WC saja begini, ya, itu berarti H2 min H1, ya. Kalau W.C, ya, itu berarti harus ada M. refrigeran, ya, refrigeran dikalikan H2 min H1, ya. Ini anunya adalah kilojoule satuannya, kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram ini adalah kerja, ya. Kalau ini satuannya adalah watt. Watt atau W besar, ya, seperti ini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini adalah pelepasan,
ya. Pelepasan panas di kondensor sama saja. Ada QC ya, QC atau QK, ada Q.C ya. Ini kalau QC ya, itu berarti H2 min H3 ya. H2 min H3 ya. Kalau Q.C itu adalah M.R ya, M.R H2 min H3. H2 min H3 ya. Ini adalah kilojoule per kilogram, ini adalah watt. Nah, ini P kondensor ya, P saturasi, ini T kondensor ya. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Ini T kondensor ya. Ini P kondensor nih ya. P kondensor ya, gitu. Kalau alat ekspansi isoentalpi ini ya. Isoentalpi saya anukan tadi H3 min H4 ya. H4 karena dia dikubah ya, jadi kalau saya ulangi seperti ini, kemudian ini adalah gini ya. Kemudian ini adalah ini ya 34 itu kan. Ini 3. Oh sorry, bukan isoentalpi ini. Oh ya, ini gini aja lah. Ini di pH ya. pH diagram nih. pH diagram ini 3, ini 4. Ya. Kemudian dia letaknya itu kan di campuran ya. Campuran X itu adalah kualitas ya, kualitas. HFE ya dan H ya. Ini ini adalah di sini ya. Jadi kalau saya anukan itu Anda hijau aja ya. Ya. Ini titik anunya adalah di sini. Ini adalah 4 ya. Ini 4, ini titik 3, sorry ya. 3 ya. 3, 4 ya. Ini adalah HFE sini ya. Ini di sini ini adalah HFE di evaporator. Di cair jenuh ya. Ini adalah HGE ya, HGE ya, ini. Kalau tahu tekanannya nanti kita lihat di kalau di termo itu di tabel 3 ya, untuk mengetahui entalpinya ya. Jadi ini adalah entalpi 4 ya, ini adalah H4 ini sini ya, ini H4, ini adalah H4 sama dengan 3. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung H4 ya. Ini adalah kualitas ya, kualitas. Jadi kalau di sini ini adalah uapnya 0, berarti ini adalah ya massa uap ya, massa uap dibagi massa total nih. Massa total. Ya. Ini kalau di sini berarti harga X-nya sama dengan 0 ya, harga X-nya sama dengan 0. Di sini berarti harga X-nya sama dengan 1 ya, 1 atau 100% uap atau gas ya. Jelas ya. Kemudian COP ya, COP itu sama menggunakan ini QE per ini dengan tadi ya. Ini adalah MR sama dengan V.1 dibagi dengan rho ya. Jadi kalau ini saya kira tahu ya, tadi sudah anukan apa COP itu kan Q.E per W.C gitu ya.
kemudian menggunakan persamaan yang tadi di atas, kita bisa mengganti Q.E itu sama dengan M.R dan ini ya. Jadi karena dia itu ini ya, jadi saya jelaskan ya. Anda tahu ya. Ini kan kompresornya itu menggerakkan refrigeran ya supaya dia mengalir. Nah, di sini M.R-nya itu sama di sini ya. M.refrigeran ya, masuk kompresor, keluar kompresor ya. Kemudian masuk kondensor, keluar kondensor, masuk satu ekspansi, keluar M.R sama semua. Ya, M.R-nya sama ya. Ini sama. Jadi ini bisa hilang ya, M.R sama, kita hanya dapat seperti ini. Ini kan efek refrigerasi ya. Ini efek refrigerasi, ini kerja ya. Kalau yang ini ya, jadi kalau dibuat kalimatnya, yang ini adalah kapasitas ya, kapasitas pendinginan, ini adalah daya kompresor ya. Ini adalah daya kompresor ya, kalau ditulis seperti ini. Kalau ini adalah efek refrigerasi ya, efek refrigerasi ya, refrigerasi ini adalah kerja kompresor ya. Ini adalah kerja ya, kerja kompresor ya. Nah, kita tahu bahwa ya M dot ya itu adalah rho kali V kecepatan kali A ya kan. Nah, ini kita tahu bahwa misalnya V dot atau Q dot atau V dot itu adalah V kali A ya. Berarti kita akan mendapatkan M dot sama dengan rho kali V dot ya. Kemudian kita tahu ada V kecil itu adalah volume spesifik ya. Ini adalah volume spesifik. Spesifik ya. Spesifik. V itu adalah seper-rho atau rho sama dengan seper V ya. Jadi kalau ini V dot berarti ini adalah ya V dot dibagi dengan volume spesifik ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa masanya semua sama. Di sini sama. Hanya massa jenisnya yang berbeda-beda ya. Karena ini ditekan, ini berubah jadi gas ya toh. Di sini jadi gas, kemudian mencair, kemudian jadi gas lagi. Tentunya massa jenisnya berbeda-beda. Nah, kalau kita misalnya berpatokan di sini, ini kan ada 1 ya, ini 1, ini 2 ya, ini 3, ini 4. Maka untuk menentukan M.R-nya itu adalah karena di 1, kita harus tahu laju aliran ya, volumenya berapa di 1 dibagi dengan volume spesifiknya ya, di keadaan 1 ya. Nah, kemudian efek refrigerasi volumetrik kilojoule per meter kubik ya. Ini adalah efek refrigerasi volumetrik ya. Ini yang disebut efek refrigerasi volumetrik adalah H1 min H4 dibagi dengan volume spesifiknya ya, volume spesifiknya. Kilojoule per meter kubik refrigeran ya. Nah, ini adalah biasanya digambarkan di pH diagram. Kalau tadi kan sebelumnya banyak TTS diagram, tapi kemudian karena dia isoentalpi, kemudian siklus kompresi uap standar itu digambarkan di
pH diagram. Sama saja ya. Bisa di TS diagram, ya TS diagram, bisa di pH diagram. Tapi untuk mesin pendingin atau siklus kompresi uap kebanyakan di pH diagram. Ada pertanyaan? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya masih utang satu pertemuan lagi. Kalau besok jam berapa? Jam 19 lagi gimana ya? Kuliah. Bisa? Atau nggak bisa? Izin menjawab, Pak. Kalau dari saya sendiri bisa, Pak. Bisa ya? Ya udah. Ya sudah, kalau gitu nanti insya Allah besok malam ya kita ketemu lagi ya supaya Anda nggak kelewatan itu bahannya. Sebentar lagi kan pasti ada mites ya. Dan sampai kemudian Anda ujian tapi materinya belum dibahas ya. Jadi sampai besok lagi ya. Besok malam. Halo? Baik, Pak Pak. Dingsem? Oke. Oke. Ya. Oke gitu ya, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini ya, kita ketemu lagi besok malam, insya Allah besok malam jam 19 ya. Ya terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.